سلام سلام كمسك الختام عليكم محيبابنا يا كرام ومن ذيكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibbati hadani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baik perkataan yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang akan menjadi penenang dan obat hati bagi siapa saja yang mau membacanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang langsung menjaga Al-Quran tersebut, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kata Allah, kamilah yang telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan sungguh kami pula lah yang akan menjaganya. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Faqalu, ya Rasulullah, manhum? Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Qala, hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Qur'an, mereka adalah keluarganya Allah, dan mereka adalah orang-orang yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, siapakah ahlul Quran itu? Para ulama menyatakan bahwasannya ahlul Quran ialah mereka yang memiliki inayah, memiliki perhatian yang tinggi terhadap Al-Quran, baik itu membacanya ataupun memahaminya, baik menghafalnya ataupun mengamalkan isi kandungan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Sungguh sangat banyak keutamaan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Di antaranya ialah akan menjadi orang terbaik di antara orang yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengamalkannya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, falahu bihi hasanah, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, dan tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Keutamaan membaca Al-Quran yang lainnya ialah kelak ia akan datang di yaumil qiyamah sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya kelak ia akan datang di yaumil qiyamah sebagai syafaat bagi orang-orang yang mau membacanya. Rawahu Muslim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan yang penuh berkah, pada bulan yang apabila seorang hamba meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah ampuni segala dosanya, yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diwajibkan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa. Sebagaimana firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang merasa dirinya beriman, kutiba alaikumus siyam,
telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, di manakah letaknya takwa itu? Rasulullah SAW menjelaskan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, yushiru ila qalbihi thalathan. Kata Nabi, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Nabi menunjukkan ke arah hatinya sebanyak 3 kali. Ikhwati fillah, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terpilihlah Nabi kita menjadi Nabi paling terbaik di muka bumi ini. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terpilihlah umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat di muka bumi ini. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka terpilihlah bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Kalaulah seandainya Al-Quran turun di hati kita, kalaulah seandainya Al-Quran ada di hati kita, sudah pasti kita akan menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Maka daripada itu teman-teman sekalian, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada teman-teman sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya yang mau meminta ampunan kepadanya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah syair, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Janganlah sekali-sekali engkau meminta kepada anak cucu Adam hajatan, sebuah hajat, wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, akan tetapi mintalah kepada zat yang pintu rahmatnya tidak akan pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, sungguh Allah akan marah, Allah akan murka bagi orang yang tidak mau berdoa kepadanya, bagi orang yang tidak mau meminta banyak kepadanya. Wa bunayyu adama, sedangkan anak cucu Adam, hina yus'alu yaghdabu, mereka akan marah ketika kita meminta banyak hajat. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan melakukan kebajikan, wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.